Saya mengutip beberapa perkataan seorang ulama Salafi, ulama Saudi yang jujur adanya fenomena terhadap ideologi ini. Dia katakan begini, inkaru alaqatun at-takfir ad-durar ats-tsaniyah khiyanatan lil ummah wal watan, kata dia. Mengingkari adanya korelasi hubungan pemahaman takfir dengan kitab Durar ats-tsaniyah. Durar ats-tsaniyah ini adalah kitab yang selama ini dijadikan referensi bagi kelompok-kelompok kita seperti dulu kelompok-kelompok teroris. Nah, kitab Durar ats-tsaniyah ini juga dijadikan oleh tadi Pak Tito mengutip perkataan Syekh Al-Maqdisi. Beliau juga menjadikan kitab Durar ats-tsaniyah sebagai pijakan. Dan Abu Mus'ab Zarqawi, kemudian Aman Abdurrahman ini menjadikan kitab Durar ats-tsaniyah sebagai referensi. Isinya apa sih? Ternyata itu adalah isi, ya, saya sebutkan ada beberapa materi, ya. Kadang kalau saya membahas masalah tentang dakwah Najat, ini banyak orang tersinggung. Seakan-akan pemikirannya tidak pernah ada dan tidak boleh salah dan tidak boleh dikritik. Kemudian kata Syekh Hatib Al-Nuni yang mengatakan tadi khianatul lil ummah wal watan, berarti dia telah mengkhianati umat. Karena seakan-akan kitab ini nggak boleh salah, membuat pemikiran ini akan terus hidup. Ya, karena teori konspirasi tadi. Sampai dikatakan oleh beberapa doktor lulusan Timur Tengah, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko. Saya bilang sekelas dokter dia tertipu. Kenapa? Kami bisa datangkan bukti, buku-buku yang kami jadikan referensi untuk beramaliat, ya, seperti Itisadiyah. Itu adalah Durar ats-tsaniyah, Sabilun Najah, Risalah Makna Tauhid dan lain sebagainya. Sampai saya 13 tahun menjadi polisi, saya keluar gara-gara membaca buku ini. Kok dibilang ini sebuah konspirasi? Lalu sampai kapan kalau hal ini seperti ini dijadikan sebagai konspirasi? Kapan kita mau berbenah? Kapan kita mau mengkoreksi? Ini yang berbicara mantan teroris. Saya praktisi. Saya baca buku itu, saya keluar dari polisi, kemudian saya bergabung dengan teroris. Amanah ketika mereka membantah atau mengkritisi, amanah dalam menukil, tidak memotong-motong ungkapan separuh-separuh lalu disimpulkan, ya, tidak diambil sepotong-sepotong lalu disimpulkan, lalu dari situ baru dikritisi, tidak. Tapi harus amanah dalam menukil pemikiran mereka. Itu diantara sifat para ulama di dalam mengkritisi pemikiran atau sebuah pemahaman, ya. Tidak dipotong-potong, ya, atau dipahami dengan hawa nafsu, apalagi menyimpulkan sebuah ungkapan-ungkapan yang dipotong tersebut. Nah, ini kita lihat tidak terdapat pada orang-orang yang mencoba mengkritisi tentang dakwah Syekh Muhammad Wahab. Kenapa demikian? Saya secara pribadi sudah berkali-kali berdialog. Yang terakhir di bulan Februari di Jakarta dengan mantan tahanan teroris namanya Sufyan Sauri, yang gembar-gembor kemana-mana mengatakan bahwa mereka fikir takfir mereka, pemaham takfir mereka ambil dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu banyak videonya menyebar di mana-mana. Maka dalam satu kesempatan saya berhasil diskusi dengan dia di Jakarta di Februari, di sekitar bulan Februari atau Januari, ya, 2022 ini. Ketika ditanya tentang kitab Durar ats-tsaniyah saja, mana di halaman berapa, dia tidak bisa menunjukkan. Bahkan dia tidak tahu berapa jilid sebenarnya Durar ats-tsaniyah itu. Ketika saya beritahu tentang informasi sekian jilid, bahwa Durar ats-tsaniyah itu bukan tulisan Muhammad Wahab, tetapi kumpulan dari berbagai
ulama-ulama lain juga termasuk di situ ada berapa kitab di jilid-jilid pertama kitab Syekh Muhammad Wahab dicetak. Dia nggak tahu. Dan saya tantang, tolong kamu tunjukkan halaman berapa, jilid berapa di dalam kitab Durrassaniyah yang di situ dia membawa pikiran takfir. Karena saya ingin membuktikan di mana dalam kitab Durrassaniyah itu perkataan Muhammad bin Wahab yang dia mengkafirkan sesuatu hal yang tidak boleh dikafirkan pelakunya. Nah, dia cuma mengulang-ulang ungkapan-ungkapan yang biasa-biasa diomongkan oleh dia di mana-mana ketika dia dipanggil. Tidak bisa dia menunjukkan halaman berapa. Dia bawa kitab sebenarnya, tapi nggak tahu apakah kitab apa yang dibawa, apa memang Durrassaniyah. Tapi dia tidak berani membuka halaman dan membaca kitab tersebut di mana. Ya, dan akhirnya waktu itu saya turunkan PDF-nya dan saya bilang ditunjukkan dalam iPad, ini kitab Durrassaniyah, sekian jilid kitab Durrassaniyah itu. Nah, saya bilang dan sebut, dan di dalam kitab Durrassaniyah itu tidak hanya kitab Muhammad Wahab saja, tapi kitab-kitab ulama-ulama lain dari ulama Najd. Nah, kemudian artinya dia tidak bisa menunjukkan halaman berapa, apa bunyinya, ungkapannya. Namun setelah itu berlanjut, saya minta melalui salah seorang ustadz juga yang memfasilitasi untuk berdiskusi melalui dia kirimkan beberapa screenshot kitab. Dan itu bukan kitab Durrassaniyah, tapi adalah potongan-potongan. Salah satunya yang saya teliti, saya temukan adalah yaitu screenshot kesepakatan antara ulama Mekah tentang benarnya pengakuan mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah ini, dan itu masih saya simpan, screenshotnya itu masih ada di HP saya semua. Dan setelah itu dia juga ngoceh di Facebooknya, bilang bahwa saya membawa pasukan apa. Saya sendiri ke sana. Dia yang membawa mantan-mantan teroris yang sudah tobat, katanya dibawa oleh dia dengan rombongan dia. Bahkan juga ikut di awal acara itu dikawal oleh berapa orang Banser juga datang. Padahal acara biasa-biasa saja. Ya, kita sebetulnya dialog-dialog biasa saja, santai asalnya gitu. Tapi mereka sudah bayangkan bagaimana gitu. Ya, kemudian dia membuat status setelah itu. Dan saya tidak tanggapi status seperti itu karena jelas orang berdusta dan selain itu sudah kelihatan, tidak perlu diperpanjang hal-hal seperti itu. Sudah jelas dia tidak mampu mengemukakan bukti-bukti yang biasa dia omongkan kemana-mana. Ya, ada narasumber lain juga, dia itu mantan juga sebenarnya. Yang anehnya mereka ini menisbahkan kesimpulannya itulah pandangan ulama. Kalau nggak salah Nasir Abbas, siapa namanya itu, juga mantan teroris juga dia, tapi dia karena kasus menurut pengakuan dia bukan karena pemikiran teroris dia ditangkap, tapi urusan lain katanya. Taib. Dia bercerita begini, bahwa dia punya pikiran radikal katanya gara-gara membaca kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani. Dia kisahkanlah tentang kisah pribadi dia. Katanya ketika saya selesai sholat, saya duduk di belakang, saya lihat orang-orang sholat yang tidak sesuai dengan isi kitab tersebut, saya anggap sholatnya batal. Nah, dan ini kesimpulan dia sendiri. Banyak orang yang membaca kitab Sifat Sholat Nabi yang kalau saya ini nggak ada, tuh biasa-biasa. Saya juga membaca dari dulu sebelum berangkat ke Madinah, kita juga belajar, nggak pernah kita melihat semua orang tidak sholat sesuai dengan sifat sholat. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya itu adalah sholatnya batal, tidak. Nah, karena mereka ini mencoba membaca kitab-kitab ulama dan otodidak lalu menyimpulkan sendiri, mungkin saja. Ya, kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa pemahaman atau ajaran yang mereka sebut salafi atau wahabi itu adalah berpotensi menjadi radikal. Kita katakan gembong-gembong teroris yang ada di Indonesia, apakah mereka itu berajar kepada ustadz wahabi yang salafi yang mereka tuduh? Tidak sama sekali. Ya, kalaupun masalah kitab mungkin saja mereka bisa menafsirkan semau mereka. Jangankan kitab-kitab ulama, Al-Quran pun mereka selewengan pemahamannya, kan begitu. Apakah karena itu nanti Al-Quran akan dilarang? Karena
dia memahami ayat Quran dengan semaunya. Tentu inilah bukti-bukti cara berpikir yang tidak akademisi dan tidak akademik dan tidak sesuai dengan fakta yang benar. Maka dari itu kita perlu menjelaskan kepada umat, apalagi akhir-akhir ini juga kembali berkembang ya tuduhan-tuduhan mengkait-kaitkan berbagai hal dan peristiwa dengan masalah paham Wahabi, paham Salafi dan seterusnya. Ya, yang dimana dalam satu sisi mereka selalu koar-koar tentang toleransi, kebersamaan, kebenekaan segala macam, tapi toh mereka dalam berbagai sikap kenyataan mereka terjang mereka dalam berdakwah tidak ada yang nama toleransi, tidak ada yang namanya justru kelompok-kelompok yang begini-begini yang sering menghambat dakwah, pembangunan masjid, kajian segala macamnya, ya. Itu jelas viral di mana-mana, tinggalkan perilaku mereka yang memalukan demikian sesama kaum muslimin, tetapi perilaku mereka terhadap non muslim sangat ramah, sangat elok dan seterusnya.